Polres Bengkayang pada bulan Februari sebanyak 4 kasus. Yang pertama kami mulai dari ungkapan terakhir, kebetulan momennya cukup luar biasa dan besar. Itu yang pertama. Kemudian kami lanjutkan sebagai dasar, yaitu pada tanggal 22 Februari 2023 sekira jam 5 di Dusun Beliga, Desa Sekida, Kecamatan Jagoy Babang. Berdasarkan informasi sebelumnya yang kita peroleh dari masyarakat, kita tidak lanjuti dengan penyelidikan. Kemudian dari penyelidikan tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 kita melakukan penangkapan terhadap 2 orang dengan inisial yang pertama, yaitu pelaku GI dengan LI, di mana pada saat dilakukan penangkapan kedua tersangka membawa sebuah tas yang di dalamnya diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 bungkus, masing-masing bungkus berisi 2 bungkus, totalnya 10 bungkus. Kemudian 1 bungkus ukuran kecil juga kita amankan dari atas nama pelaku GI. Setelah itu kita kembangkan kembali, kita amankan 1 orang dengan inisial YB di sebuah penginapan di Kecamatan Jagoy Babang, di mana pada saat penginapan kita lakukan pemeriksaan baik terhadap badan maupun tempat. Juga ditemukan 1 klip diduga sabu. Semuanya terhadap dugaan sabu ini sudah kita lakukan pengujian. Hasilnya semuanya positif mengandung metamfetamin. Kemudian dari rangkaian kegiatan itu kita lakukan lagi pengembangan yang diduga kuat ada kegiatan dengan pelaku yang berada di rutan Bengkayang, sehingga kami lakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kepala Rutan Bengkayang untuk dapat segera mengamankan dan membawa ke Polres Bengkayang untuk dilakukan pemeriksaan. Dan sudah kita lakukan. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan, kita titip kembali ke sana. Termasuk sarana yang mereka gunakan kaitannya dengan perkara ini, berupa handphone. Jadi semua pelaku yang kita amankan berkaitan dengan perkara RP05 tanggal 22 Februari 2023 ada 5 tersangka, masing-masing dengan inisial. Yang pertama GI, yang kedua LI, yang ketiga DB, yang keempat DA, yang kelima SA. Untuk DA dan SA merupakan DBP di Rutan Bengkayang. Dari masing-masing tersangka yang kita amankan ini, masing-masing juga kita amankan sarana komunikasi berupa HP yang saat ini masih kita dalami pemeriksaan. Sehingga total barang bukti juga sabu berkaitan dengan ungkapan ini. Yang pertama ukuran 10 paket dengan berat bruto 10.365 atau 10.365 gram. Kemudian 1 paket ukuran lebih kecil seberat 103,5
atau 103,004 gram. Kemudian paket kecil ukuran 0,26 gram. Dari rangkaian itu kita lakukan rangkaian tahapan kegiatan, baik pemeriksaan awal, kemudian pemeriksaan urin terhadap kelima tersangka ini. 4 orang positif mengandung metamfetamin, 1 orang negatif. Kemudian kita lakukan penimbangan terhadap barang bukti di kantor cabang Pegadaian Bengkayang. Kemudian terhadap barang bukti ini kita sisihkan dalam rangka pengujian di laboratorium Pontianak. Hasil yang kita dapatkan semuanya mengandung diduga narkotika jenis sabu mengandung metamfetamin. Kemudian untuk 3 orang tersangka saat ini ada di depan, kita amankan dan terhitung hari ini kita lakukan penahanan. Sedangkan yang 2 orang yang di rutan kami telah koordinasi, berarti akan kami sampaikan secara teknis dalam proses. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan pengungkapan tindak pidana narkotika di Jabodetabek. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan ada 3 kasus lagi pada ungkapan Februari. Yang pertama, kita mendapatkan informasi bahwa di Kecamatan Sungai Raya terdapat pelaku yang diduga sebagai pengedar, sehingga kita tindak-lanjuti kegiatan itu, dan pada tanggal 9 Februari 2023 sekira jam 03.30 di sebuah rumah kita lakukan penangkapan terhadap tersangka dengan inisial HG. Dari situ kita amankan barang bukti narkotika sebanyak 14 paket kecil, kurang lebih 1 gram neto. Kemudian kita lanjuti dengan proses yang sampai sekarang dalam penahanan dan berjalan proses penyidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 20.50 kembali kita melakukan pengungkapan di Kecamatan Samalantung, yaitu Desa Maruncu, Kecamatan Samalantung, Kabupaten Bengkayang, dengan inisial tersangka J, di mana tersangka ini adalah seorang perempuan ya saat ini posisinya masih asimilasi sampai pada bulan Mei. Bulan Mei nanti asimilasi. Pada masa asimilasi ini kembali melakukan aktivitasnya, melakukan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, kita tangkap dan saat ini kita proses dalam proses penyidikan dan kita tahan. Dari situ kita temukan barang bukti diduga narkotika jenis sabu sebanyak 5 gram lebih dan 1 buah narkotika jenis ekstasi. Yang berikutnya ada yang menjadi perhatian kita semua, yaitu LP 04 yang kita lakukan pada hari Minggu tanggal
tanggal 19 Februari 2023. Kalau tadi kita atensi karena besar, kalau ini kita prihatin karena tersangkanya masih belajar, sehingga tersangka dan tidak ditampilkan di sini karena dengan masa depannya. Ini juga nanti rekan-rekan media juga bisa supaya juga diperhatikan. Yaitu di sebuah BTN di Dusun Sanggole itu, Kecamatan Sanggole. Setelah kita dapat informasi, kita lakukan penangkapan. Dari tersangka ini kita amankan paket narkotika sebanyak 20 paket dengan beratnya 1,1. Pada sebelumnya adik kita ini, tersangka ini juga sudah menjual sebelumnya. Saat ini kita lakukan proses karena memperhatikan proses penangkapan khusus. Penahanannya sangat terbatas 7 hari dan bisa diperpanjang paling lama 8 hari. Saat ini prosesnya sudah berjalan, mudah-mudahan nanti dari kejaksaan bisa memberitahukan secepatnya supaya bisa diterima. Karena kita sudah lakukan tahap 1 atau penyelidikan berkas. Itu beberapa penangkapan yang dilakukan oleh Polres Puncaya sampai saat ini. Tentunya kegiatan tindak pidana narkoba tidak dapat dilakukan sendiri oleh kepolisian. Yang pertama itu tanpa informasi dari masyarakat, semuanya kerja keras kita masih tidak maksimal. Harapannya kepada semua masyarakat bisa mendukung kita, memberikan informasi sehingga pengungkapan terhadap peredaran, penyalahgunaan dan transaksi narkoba lainnya bisa terungkap. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua. Terima kasih. Yang pertama berkaitan isu, jadi sehingga kami tanggapi yang pertama tadi menanyakan berkaitan dengan isunya apakah ini sebelumnya. Dapat kami sampaikan bahwa sampai saat ini Polres Puncaya tidak ada menangani kasus yang berkaitan dengan salah satu oknum Karasita yang diproses. Kemudian isu juga berkaitan dengan pelajar bawah 10 kilo. Bisa dipastikan bahwa kita tidak ada menangani pelajar yang memiliki atau menguasai daripada pakai sabu 10 kilo. Sehingga bisa dipastikan sumber dari informasi itu tidak diketahui atau tidak jelas sumbernya, dan kita Polres Puncaya menggunakan perkara itu begitu. Kemudian berkaitan dengan ancaman hukuman terhadap para pelaku. Yang pertama yang berkaitan dengan KPP 05 dengan 5 orang tersangka, yaitu GI, RI, YB, DA, dan SA. Kita terapkan pasal 114 ayat 2, pasal 112, pasal 112 ayat 2, kemudian pasal 132 yang bunyinya seperti ini. Pasal 114 ayat 2, dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 gram, sehingga ancaman pidananya yang pertama seumur hidup, yang kedua paling singkat 6 tahun, kemudian paling lama 20 tahun dengan denda 10 miliar.
Kemudian di pasal 112 ayat 2, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika berwarna yang beratnya 5 gram, maka ancaman pidananya seumur hidup, kemudian paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling banyak 10 miliar. Kemudian pasal 132 ayat 1, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 112, pasal 114, pelaku dipidana dan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Yang tersebut dimaksudkan yaitu pasal 114 dan pasal 112. Itu yang berkaitan dengan 5 orang tersangka terakhir dari P05 tahun 22 Februari 2023. Kemudian yang lainnya JLP 02 dengan tersangka inisial AG kita terapkan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1. Pasal 114 ayat 1, bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika ke orang satu, maka ancaman pidana seumur hidup, kemudian paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dengan denda 10 miliar. Kurang lebih 1 kilo. Di total ini ada